Ibu maaf, nasi padangnya apa namanya? Naspat Bu. Oh iya, naspatnya apa? Naspat Ibu namanya, gitu emang namanya naspat. Kasih simpel ini Bu, namanya kasih Instagramnya aja udah beres. Yang pertama bagus nih, excited kita. Yang kedua, anyep gitu. Jadi bener-bener marketnya gini banget Ya gitu. namanya jualan. Di Jakarta aja bisa kayak 70% sendiri orang makan nasi padang, itu udah pasti gitu loh, dari segala kalangan gitu kan. Oh, lu udah ngajar juga berarti sekarang? Ngajar, jadi kesibukan gue juga ngajar juga. Karena memang itu kan udah lama sih. Udah lama dari sebelum gue punya Naspat juga gue ngajar kan gitu. Dari segi kasirnya udah gak perlu gede-gede. Sekarang udah ada YouTube, betul? Iya. Salah satu kenapa YouTube itu aku pakai karena memang dia user friendly gitu. Jadi kalau misalnya pas ngontrol tuh kayak pas YouTube tuh sangat user friendly gitu. Jadi kayak ini tinggal ini, kalau masih diskon tinggal ini. Oh ya udah, intinya aku jadi bisa operate juga. Halo teman YouTube, di sini sekarang gue udah bareng sama Mbak Citra, pemilik dari pemilik dari Naspat gitu ya, merchant Naspat. Dan kita lagi ngobrol-ngobrol di channelnya komunitas Ajak Cuan bersama teman YouTube gitu. Nah, Mbak Citra ini salah satu pengusaha cewek yang punya usahanya buat gue lumayan unik, nasi padang tapi secara konsep mungkin agak dibedain ya Mbak ya gitu. Gitu. Nah, pengen tahu, gue sebenarnya pengen penasaran gitu loh, kenapa Naspat ini jadi beda sama nasi padang pada umumnya tuh Mbak gitu. Nah, gimana Mbak? Ceritain dong gitu biar teman-teman tahu juga nih gitu. Naspat ya. jadi Naspat itu tuh awalnya kita memang tagline kita kan nasi padang kekinian, nggak pakai ribet. Jadi udah kelihatan kan dari bungkusnya aja sebenarnya udah kelihatan tanpa ribet gitu. Historinya adalah awalnya pandemi sih. Pandemi, jadi memang kebetulan ini tuh usaha keluarga yang memang kita ya alhamdulillah keluarga punya beberapa usaha gitu. Nah kebetulan ada satu usaha yang memang berkecimpung di ranah restoran sederhana gitu. Oh, oke. Namanya restoran sederhana Cimanggis. Okay. Nah si Cimanggis ini kebetulan emang restoran sederhana Cimanggis, memang sederhana lah rasanya, memang restoran Padang lah gitu, otentik. Ini restoran Padang pada umumnya ya? Restoran Padang pada umumnya gitu. Nah akhirnya di tahun 2020 kan COVID tuh. Mau nggak mau kan ya ada yang ya kita mau nggak mau buka tutup kan gitu, maksudnya orang juga nggak bisa makan di kita, nggak bisa dine in gitu kan, jadi semuanya harus sistemnya ya di box. Tapi emang beberapa itu suka yang kayak ya namanya nasi padang box kan, kadang-kadang ada aja yang aduh malas banget nih, PR tangannya kotor apalah segala macam kan, full ayamnya kan bener-bener ayam utuh, bentukan paha, bentukan dada gitu kan, jadi ya ada tangan kotor apa segala macem gitu. Akhirnya dengan satu ide mertuaku tuh kayak aduh gimana ya bikin yang nggak pakai ribet gitu loh. Emang intinya tuh kita tuh pengen sesuatu yang nggak pakai ribet gitu kan. Terus kalau dibagiin tuh ramesan juga kan, kalau dibikin tuh kalau kita ngasih tuh kayak biar lebih cantik dan nggak aur-auran gitu. Secara kemasan gitu. Akhirnya dia kayak gimana kalau kita daripada kita pakai ramesan, kita pakai box aja gitu. Jadi kan rice bowl gini ya? Jadi ya kayak rice box gini gitu kemasannya. Nah akhirnya ya diolah. Ya udah deh gitu. Akhirnya kebangunlah si Naspat. Dan memang kita pengennya yang karena simple kan nasi padang. Naspat gitu, jadi Naspat lo apa? Naspat singkat ya gitu. Dan kemarin juga ngobrol sama temanku, aku jual nasi padang loh, Naspat lo apa? Naspat gitu kan, jadi kayak terngiang-ngiang kan gitu, jadi kayak emang ya Naspat aja. Sampai kadang-kadang ada yang kayak, ibu maaf nasi padangnya apa namanya? Naspat Bu. Oh iya, Naspatnya apa? Naspat Ibu namanya, gitu emang namanya Naspat. Kasih simpel ini Bu, namanya kasih Instagramnya aja udah beres. Nah akhirnya kasih gitu, akhirnya ini Bu Instagramnya gitu. Kadang-kadang kan yang adminnya sama yang ngerjainnya kan beda kan, jadi kadang-kadang ada nasi padang, Naspat,
ya naspat aja nggak usah nasi padang juga gitu kan. Jadi kayak ya udahlah intinya gitu. Jadi terngiang-ngiang kan sebenarnya gitu. Sesimpel itu kita pengen bikinnya yang terngiang-ngiang. Dan sesimpel itu juga kita pengen ngebangun si naspat ini untuk supaya nggak ribet gitu. Dan memang pas COVID itu akhirnya ya terciptalah si naspat ini. Jadi yang dari nasi rames yang gede itu akhirnya kita bikin percantik deh gitu. Oh, oke. Tapi kalau secara rasa masih ini dong, masih ngambil otentiknya. Otentik. Restoran Padang. Rasa kita mah mertua tadi. Sederhana mertua. Sederhana si manggis. Iya, kalau rasa kita masih otentik. Makanya kita kan sebenarnya otentik and modern gitu. Oke. Jadi otentik itu secara rasa kita masih otentik. Jadi kita kebanyakan ada beberapa kan juga mereka mau masuk ranah nasi Padang tapi di fusion gitu kan dengan berbagai macam. Nah, kalau kita enggak, jadi kita lebih inovasi yang kita kasih adalah sebenarnya lebih bagaimana caranya kita beradaptasi dengan keadaan lingkungan masyarakat yang sekarang yang serba mau cepet kan gitu kayak aduh gue meeting males banget pakai misalnya beberapa kebetulan aku kan memang ada di dunia entertain fashion gitulah. Nah kebetulan juga klienku akhirnya kebawa ke sana kan beberapa kali mereka photoshoot, fashion show itu aku bawa ke sana ke mereka dan mereka buat makan siangnya gitu. Mereka tetap butuh makan siang kan gitu. Model pun tetap butuh makan siang kan gitu. Jadi nah mereka tuh happy banget ketika ya ampun mbak, aku seneng banget bisa makan nasi Padang, tapi nggak ngotorin kuku. Ya mereka kalau photoshoot kan sekuku-kuku kan gitu, nggak boleh kuning-kuning kunyit gitu. Nah, aku bahagia banget asli ada makan nasi Padang, cuman kukuku tuh bersih, dia bilang gitu. Cocok ya kak ya, cocok banget asli ini ngebantu aku banget, ngebantu kita banget, nggak perlu kuku kuning-kuning karena kekunyitan itu gitu. Emang fashion ini lo emang itu bidang lain lo selain lo punya usaha ini lo? Iya, jadi memang sebenarnya aku jalan di bidang fashion. Iya, sebenarnya aku basically itu bidangnya fashion. Memang aku basicnya itu lulusan fashion design gitu. Oh, oke. Gimana? Smart. Oh, anak Smart Bo. Jakarta. Anak Smart punya nasi Padang ya kan. Emang beberapa teman-teman anak-anak itu juga kayak, punya nasi Padang ya. Ada apa gitu? Nggak ada apa-apa sih emang. Ya emang pengen salah satu cita-cita juga pengen punya usaha kayak sebenarnya tadi kayak pengen kayak serunya punya coffee shop gitu. Kayak kita bisa rame-rame duduk-duduk aja. Jadi kalau punya acara tuh ya udah taruh situ aja gitu kan. Ternyata adanya nasi Padang, why not juga, kenapa nggak juga sama aja kan gitu. Jadi salah satu cita juga, walaupun sebenarnya yang passion banget, tadi kan aku udah cerita sedikit ya gitu ya, passion banget sebenarnya adalah suamiku gitu. Emang itu sebenarnya passion banget sama kuliner lah, emang hobinya dia kuliner gitu, jadi segala macam apa dicobain gitu. Tadinya juga kita tuh punya usaha kecil-kecilan di daging. Dia tuh suka banget bikin steak. Tangannya dia kalau bikin steak tuh enak aja udah gitu. Serius. Dari tomahawk yang gede, itu dia bisa. Oh ya? Dia bisa ngolah itu. Jadi sama dia tuh sama steak tuh kayak, jadi karena kita udah tahu supplier, karena kita udah bisa bikin, itu jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya kita makan di luar tuh kayak udah tahu banget nih harganya berapa gitu. Harga dagingnya berapa? Dibacain harganya. Tapi kalau bisa bikin itu lo nggak pengen ya ekspansi? Nah, jadi kalau si perdagingan itu karena dia expertnya, gue kurang expert gitu. Jadi ketika jadi kita lebih jual dagingnya sebenarnya kan gitu. Jadi orderan daging karena waktu itu COVID, jadi kayak semua kayak barbecue di rumah, acara di rumah kan. Jadi, nah kita tuh sampai beli pemotong daging gitu kan. Kokinya dipercayakan ke suami lu gitu. Gue tuh nggak bisa baca daging. Jadi menurut gue daging tuh bentuknya doang, sirloin tuh begini, tenderloin tuh begini, rib eye gimana, meltik, wagyu beneran. Terus dia ada apa tuh yang kalau wagyu tuh ada apa sih namanya, lupa nyebutnya. Itu tuh dia yang paham. Jadi kalau misalnya ada orderan nih dan dia kan punya banyak ya menunya gitu. Jadi ada wagyu A, wagyu B, meltik wagyu A, wagyu B gitu. Jadi setiap ada orderan, gue harus video call sama dia. Jadi gue buka freezer, yang mana yang harus saya bungkus. Karena gue nggak bisa. Emang suami lu di mana? Kan dia selalu terbang. Pilot. Oh gitu. Oh iya, gue lupa bilang.
saking gue tuh kebetulan pilot ya kan, wah gitu. Jadi yang ngejalanin saya lo. Nah, jadi mau nggak mau karena akhirnya dia udah mulai diterbangin lagi ya kan, karena dia udah mulai kerja lagi. Jadi tadinya kan memang event pilot pun ada yang banyak dirumahin kan, termasuk kayak gue gitu. Jadi kayak ya udah deh, nggak mau diem juga kan gitu. Jadi ya udah, makanya dia perdagingan itu dia motong sendiri pakai alat pemotong daging. Kita tuh alat pemotong daging yang beli gelondongan gitu, dan udah tahu harganya berapa, dia motong terus kita vakum kayak gitu. Ya, yang tahu marbelingnya itu dia. Jadi setiap gue buka itu freezer, gue video call yang mana nih marbling, yang A, yang B, orderan gini gitu. Akhirnya lama-lama nggak kepegang. Dia sambil autopilot ya. Yang mana ini? Oh, nggak ada sinyal juga di atas. Enggak, dia maksudnya pas dia udah sampai mana gitu kan, dia udah misalnya dia sampai Medan atau dia sampai Surabaya gitu, terus dia balas yang ini. Akhirnya nggak kepegang ya kan. Makanya terus akhirnya ada Naspat ini. Ya udah deh, kita kembangin aja dulu. Makanan juga, kuliner juga sebenarnya hobi dia juga gitu. Makanya kita salah satu menu kita punya ini Wagyu rendang. Haha. Oh ya? Iya. Itu racikan suami lu? Jadi bumbu rendangnya ya kita combine lah dengan si cube Wagyu ini gitu. Oh. Tapi kalau rendangnya tetap otentik. Ada dong, nanti gue bisa cobain loh. Boleh. Asik. Rendang gue mantep kok. Rendang gue bisa diadu. Kan, ya makanya itu otentiknya kita tetap, resep kita tetap otentik masakan Padang gitu. Tapi yang kita inovasikan adalah kemasan dan cara kita makannya. Oke. Nah, berarti lu awal-awal tuh kan tadi ya udah pasti nggak bisa dine in ya gitu ya. Udah lu online order aja berarti mereka. Tuh awal buat orang tahu lu apa sesimpel share di grup WhatsApp ibu-ibu arisan grup lu atau gimana tuh? Jadi awalnya kita ada di bareng sama si Sederhana Cimanggis. Awalnya bareng Naspat ini bareng di situ. Abis itu buka di Margonda, jadi kayak dapat satu slot di Margonda, kayak mini kios gitu. Kita kan sebenarnya nggak perlu gede-gede kan, jadi kitchen itu di Cimanggis, kita kirim ke Margonda gitu. Nah, ya masih daerah Depok lah ya. Masih deket kan gitu, Margonda gitu. Nah itu masih dipegang bareng sama satu manajemen sama sama SC, sama Saudara Cimanggis gitu. Terus akhirnya mulai kesini udah mulai COVID-nya udah mulai turun, udah mulai nggak ada. Kebetulan mertua juga punya umroh, punya bisnis travel umroh. Okay. Terus sebenarnya dia punya beberapa, cuman yang I tahu itu dulu, yang itu gitu, yang sering ini. Akhirnya dia memang udah nih harus mulai dijalankan lagi karena banyak jamaah yang tertunda kan waktu sebelum COVID kan, jadi mau nggak mau dia harus jalanin lagi. Akhirnya Naspatnya nggak kepegang, makanya akhirnya ya udah coba deh ditolongin pegang Naspat gitu. Akhirnya ya udah, akhirnya kita bawa ke BSD. Tadinya kita bolak-balik tuh dari The Breeze. Tadinya kan kita ada di The Breeze BSD, terus ada di Margonda, ada di Sederhana Cimanggis juga gitu. Tapi karena akhirnya tektokannya lumayan jauh, akhirnya ya udah deh kita pisah manajemen aja akhirnya gitu. Ya udah. Jadi ini Naspat udah pure punya lu sendiri nih. Manajemen sendiri, jadi SC manajemen sendiri gitu, biar nggak bingung juga kan gitu, bahan baku segala macem. Akhirnya udah kita bagi dua. Nah aku ya karena aku akhirnya memang berada di area BSD, makanya Naspat ya udah deh kita coba aja dulu kembangin di BSD awalnya gitu. Walaupun yang di The Breeze tapi masih ada. The Breeze kebetulan udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Margonda juga kebetulan juga udah nggak ada karena memang tempat dan lingkungannya yang akhirnya membuat kita kenapa harus tutup, namanya bisnis ya, buka tutup gitu kan gitu, demi kelangsungan bersama gitu kan. Jadi kayak nggak, tapi memang itu keputusan yang akhirnya kita buat daripada kita jalanin terus ternyata boncosnya banyak. Kita juga akhirnya ya udah mendingan kita tutup, kita pindahin ke sini semua gitu. Makanya akhirnya kita punya headquarters ini gitu. Berarti si karyawan lo juga udah lo pull di sini semua nih? Karyawan akhirnya ya kita kesini semua. Yang di sana itu kemarin kita kasih option mau ikut kesini atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak ya udah, ya nggak apa-apa. Gitu. Kalau kita kan ya nggak apa-apa. Kalau mau ikut kesini ya ayo. Gitu.
Tapi hasilnya apa sih? Maksudnya ini kan apa namanya ya konsep beda ya gitu. Gua nggak tahu ada kaitannya dengan sekolah lu tadi fashion atau enggak gitu. Jangan-jangan soal wah nih gue desain biar inilah seru-seruan atau gimana gitu ya. Cuman maksud gua hasilnya untuk ngenalin kalau ini nasi padang yang beda atau ini tuh gimana, atau cara lu buat ngembangin ini supaya market lu juga jadi lebih luas tuh gimana? Sebenarnya kalau khususnya sih nggak ada ya, maksudnya bener-bener kayak mau tuh mau, terus bazar tuh bazar gitu. Jadi kebetulan aku juga ngikutnya, kebetulan banyak bazar tuh di Jakarta justru kan gitu. Oh, lu sering ikut bazar Bazar, kayak gitu? jadi bazar itu kan sebenarnya yang ngenalin juga, awareness juga, jualan juga gitu kan. Jadi ya banyak yang bisa kita dapat sebenarnya gitu ya. Itu akhirnya aku tahu kan kita bisa baca market tuh di situ gitu kan. Jadi kayak oh iya dia yang aku cerita kita sempat 2 tempat. Temanya beda tapi tempatnya sama. Ya marketnya berarti sama lah karena kan itu gedung kantor gitu. Yang pertama bagus nih, excited kita. Yang kedua, anyap gitu. Jadi bener-bener marketnya gini banget ya, gitu. Namanya jualan ya. Namanya jualan kan, dan memang kata orang kan memang nasi padang itu marketnya kan hampir kayak di Jakarta aja bisa kayak 70% sendiri orang makan nasi padang itu udah pasti gitu loh dari segala kalangan gitu kan. Jadi kayak ya udah jadi ada tiada gitu. Oh berarti lo bazar tuh bazar ya mainnya? Bazar tuh bazar. Salah satunya. Nah jadi kebetulan gue tuh ngajar di salah satu sekolah fashion di sini namanya Paris de la Mode. Nggak apa-apa ya nyebutin brandnya ya. Lebih gampang ya. Lu udah ngajar juga berarti sekarang? Ngajar, jadi kesibukan gue juga ngajar juga karena memang itu kan udah lama sih. Udah lama dari sebelum gue punya Naspat juga gue ngajar kan gitu. Sebelumnya pengen ngebangun brand tapi keduluan Naspat. Jadi ya udah ngurus Naspat dulu. Brand fashion maksudnya? Brand fashion ya, brand fashion gitu. Nah, jadi emang dari sebelumnya udah ngajar, jadi kayak ya udah tetap lanjut ngajarnya kalau itu kan passion juga kan, dan memang aku punya knowledge di situ, jadi memang sharingnya di situ. Nah kebetulan memang berapa kali namanya sekolah fashion kan ada aja kan event-event photoshoot, event fashion show yang kayak gitu-gitu, gathering, exhibition segala macam, dan klien ketemu klien juga gitu. Jadi akhirnya ketemulah gitu kebetulan, mau dong coba Naspat buat ini, kita mau open house. Oh yaudah oke gitu, aku bawa booth juga, jadi kayak lebih ke catering lah gitu, stall catering. Kita bikinin stall gitu. Dan itu kita ada juga sih foto-foto ntar kalau misalnya mau lihat gitu. Jadi dan dia ngadain acara cosplay, jadi kayak buat mereka dan buat model-model ini gitu, ini bener-bener kayak ini nolong banget. Jadi kita bisa makan sambil gambar tanpa harus kayak iya kan gitu. Jadi kayak nolong banget aja udah. Ini jadi sistem makannya nggak, kalau Padang kan enaknya biasanya pakai tangan. Ke tangan kan? Ini enggak dong, berarti kan ya udah. Bebas berkreasi sebenarnya. Bebas kan? aja. Karena kan kemasan kita bisa dibuka. Iya, ini jadi kayak ini ya, jadi kayak tempat ya sebenarnya kalau dibuka ya. Jadi kalau emang yang pengen satu-satu ya udah tinggal buka atasnya aja gitu kan. Tapi ini kalau mau makan biasa tinggal buka atasnya ya kan. Tuh dia. Dadah. Ya kan. Kalau mau makan pakai tangan dibuka, tinggal dibuka. Tuh yummy kan. Tuh. Gokil. Kalau emang Ini apa nih? Ini menunya apa nih? Ini aku senang banget daging sama cincang atau apa nih? Bukan, ini ayam sambal hijau. Ayam sambal hijau. Ayam sambal hijau. Jadi my favorite itu adalah ayam sambal hijau. Menu andalan lo di sini yang orang banyak pesen? Kalau orang banyak pesen itu ayam rendang, daging rendang, sama ayam bakar. 3 itu tuh paling banyak. 3 itu tuh paling banyak. Termasuk kalau lagi catering buat photoshoot, acara-acara photoshoot. Iya, pokoknya yang sering dipesan tuh ayam bule, ayam rendang, daging rendang, sama ayam pop. Gitu. Kalau ayam pop sama ayam cabai hijau kan mirip-mirip kan. Kita tinggal tambahin cabai hijaunya aja, tapi nggak pakai bumbu ayam popnya gitu. Nah kebetulan gue senengnya si ayam sambal hijau ini. Termasuk orang-orang yang order online banyak pilihannya itu tuh. Banyak juga. Maksudnya bestsellernya. Kalau bestseller di ayam bakar sama ayam rendang. Oh oke.
Nyobain ayam rendang. Ayam bakar, rendang sama ayam bule tuh udah 3 itulah pokoknya. Lo nggak pengen ke depan bikin menu-menu lain yang Sebenarnya menu kita banyak banget. Sesungguhnya menu kita banyak banget. Jadi tapi kita kalau full set menu itu kita jarang banget keluarin sih. Jadi kayak by request gitu. Jadi kalau yang sebenarnya kalau yang menu ke depan yang lagi lo pengen bikin apa nih? sekarang ini kalau menu sebenarnya belum ada karena kan kita punya 3 premium tuh. Premium menu kayak yang wagyu rendang, terus dori asam pade, terus satu lagi apa ya? Sorry gue lupa. Nggak ada, gulai dori sama rendang wagyu, mohon maaf. Ya, nah itu premium kita ada 2 gitu. Untuk kedepannya sih sebenarnya kemarin aku pernah diajak untuk fusion, jadi dia pengen bikin rendang sushi gitu. Ya, cuman kita juga masih dalam, ya kita juga masih suka ngobrol-ngobrol gitu aja dulu gitu. Kita juga belum berani untuk terlalu gimana ya gitu kan, karena itu kan pro kontra banget ya kan gitu, jadi kayak aduh belum berani deh, ntar dulu gitu. Tapi kepengen sih. Tapi udah pernah lu coba racik? Sebenarnya kalau technically kalau sushi itu kan lebih ke caranya kan gitu. Kalau yang apa yang mohon maaf nih nggak tahu istilah sushi, jadi kayak yang apa gue juga nggak tahu. kalau onigiri gitu kan ya paling isinya rendang, biasa mungkin isinya salmon salmon mayo, paling diisi rendang, itu option 1 gitu. Enak juga, enak sih menurut gue mah, enak-enak aja gitu kan, karena Ya nasi ketemu rendang iya gitu kan, bedanya dia ada nori-norinya gitu kan, tetap aja nasi ketemu rendang gitu. Terus dia mau bikin sushi yang apa kayak yang di apa sih yang 2 pieces gitu, terus atasnya tuh rendang gitu kan. Itu juga enak-enak juga, intinya kan nasi kan, cuma nasinya lebih pulen sama kalau sushi kan nasinya agak manis kan. Enak juga. Iya, gimana dong? Iya kan enak-enak aja kan, tinggal lo lagi pengen apa enggak gitu. Intinya gitu aja ya kan, enak-enak aja kan. Nggak ada salahnya kan dicoba. Iya gitu, jadi kayak sebenarnya Sama aja nih sebenarnya kayak kerupuk ini nih. Ini kalau di tempat makan Padang kan kerupuk kulit nih gue siram nih pakai ini nih. nah itu juga. Pakai gulai, bumbu gulai. Kalau mungkin mikirnya gimana ya caranya supaya nggak repot juga, nggak ribet juga. Jadi memang inovasi yang gua kasih adalah si packaging ini anti bocor. Rembes-rembes. Ya, ini naikin ini ya dimensi packagingnya ya. Nggak, lu nggak mau packaging sama apa bumbu gulai itu? Nah, gue kalau makan di nasi padang itu gue pasti minta siram kan, nah benar. Jadi gue tergantung customer sih. Jadi gue menyarankan biasanya mau dikasih bumbu gulai atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang iya kak mau, ya kita langsung kasih bumbu gulai di sini gitu. Jadi kayak benar-benar, dan ini nggak bocor. Kan? Jadi abis itu bisa dilipat lagi, ya udah bawa lagi aja gitu. Tinggal di shake ya kan gitu. Atau kalau cuma pengen yang, dan ini packagingnya cukup oke, jadi kayak tahan lama sih si kerupuknya. Atau lo nggak pengen bikin yang paket rendang doang atau paket ayam? Sun, emang ini ya susah ya kalau marketing tuh idenya banyak ya. Jadi ketebak ya, kuliner tuh ketebak gitu ya. Iya, gue jadi ada memang tanpa nasi gitu. Iya. Rendang doang tuh. Gue emang lagi dalam underdevelop sih, jadi gue pengen kayak rendang. Serius lo, beneran itu? Beneran, jadi emang rendang gue tuh banyak demand-nya. Jadi banyak banget yang suka sama bumbu rendang gue. Jadi emang beberapa tuh kayak yang bumbu rendang lo enak banget gitu kan gitu. Cuman karena kita masih dalam packaging box gini, jadi kan mereka kalau mau sering-sering nasi rendang kan juga kayak aduh gimana gitu. Akhirnya makanya kemarin kita yaudah yuk kita coba develop dulu untuk si rendangnya aja. Jadi kita mau jual rendangnya aja gitu. Menarik. Nah, terus lo ngelihat UMKM sekarang gimana sih? Maksud gue di era digital ini gitu loh, UMKM di Indonesia ya, terutama gitu. Termasuk lo kan juga pasti ya bisa dibilang Naspat salah satu pegiat UMKM juga di Indonesia. Betul. Nah, yang lo lihat pergerakan UMKM di Indonesia sekarang, apalagi setelah era pandemi ya. Pandemi kan tuh yang gue tahu, banyak banget tuh tiba-tiba muncul brand-brand baru yang mereka sebenarnya lebih ke survival mode ya gitu, pengen bikin apa biar bisa tetap gerak aja terus gitu. Menurut lo gimana? Gue sama sih sebenarnya, karena dari pandemi itu sekarang pergerakannya, pertumbuhannya, menurut gue sih pertumbuhannya lumayan pesat ya, apalagi
Di digital sekarang ini. Iya. Era digital Di sekarang era ini. digital sekarang ini yang digital itu sebenarnya kayak lebih membantu apa yang mau kita bikin kan gitu kan. Apalagi di daerah BSD ini, anggaplah ya aku bicara di area BSD lah yang karena aku lumayan observe lah gitu. Gitu. Nah dengan digital yang menurut kalau lu yang ngerasa kebantu banget apa? Apakah tadi ya gue jadi lebih gampang buat ngelola usahanya atau mungkin gue bisa jadi lebih gampang nyebarin buat customer gue gitu, sesimpel lu nyebarin menu lu kah atau apa gitu. Nah itu kalau dari lu sendiri buat supaya tadi buat expand your market gitu. Jadi kalau dari digital itu memang itu perlu banget. Iya perlu lah, bisa dibilang kita harus melek digital sih menurut gue gitu, karena apalagi anak-anak sekarang serba ya kan, semuanya des gitu, jadi emang kita harus melek digital banget. Tapi memang digital sangat membantu dari let's say dari kehadiran sekarang udah nggak perlu cetek tapi sekarang udah ada aplikasinya. Kan dari kehadiran ini, terus dari segi kasirnya udah nggak perlu gede-gede, sekarang udah ada YouTube, betul? Iya kan? Jualan nih masuk nih. Kan? Gitu. Iya kan, itu bener banget gitu. Terus dari segi ya apalagi marketing sekarang udah semuanya digital gitu. Nih minggu depan aku diundang untuk Mbak kita ini yuk ikut seminar, dia bilang seminar apa? Marketing AI. Ya kan, jadi udah kayak deng. Ini udah bukan harus melek digital lagi, udah nyampe AI apalagi, kan? Jadi udah makanya lagi menunggu YouTube. Nggak mau ngasih. Kita mau ngapain? Bisa kerja sama, bisa kolaborasi apa? Iya, mungkin mau kolaborasi ngasih kita tab yang satu gitu yang agak kecil gitu kan, buat self service. Gitu. Aman aja, bisa dikondisikan nanti. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya emang kita juga sepatu ke depannya memang pengen gitu. Jadi memang menjadi sebuah resto atau ya bisa bilang resto lah ya. Sebuah resto yang memang jatuhnya self service. Jadi memang udah semuanya pengennya digital sih. Kalau kitchen nggak bisa lah ya, tetap ya masak tetap harus koki gitu. Cuma maksudnya secara service juga kebanyakan sekarang kan anak-anak sekarang kan juga pengennya kayak udah deh cepet aja, mungkin dia pengen duduk buka laptop ya nggak pakai ribet lah, harus pesan-pesan gitu, tinggal tatitut datang makanannya. Nah Mbak Citra kan emang salah satu merchant yang pakai aplikasi kasir YouTube lah ya gitu. Nah kalau dari fitur yang ngebantu apa Mbak? Maksudnya apakah pakai online order kita untuk bisa lebih mudahin pelanggan pesan atau apa gitu? Kalau aku user friendly. Jadi kenapa akhirnya kemarin aku juga mengiyakan YouTube itu karena memang aku tuh orangnya nggak suka yang ribet dan aku bisa dibilang agak gatek sebenarnya. Bukan gatek sih, tapi agak lamban untuk belajar sesuatu yang berhubungan dengan digital gitu. Jadi kayak harus gitu. Kalau anak-anak sekarang kan kayak semuanya untuk ngedit aplikasi kayak CapCut gitu itu kayak butuh waktu banget gitu kan gitu. Anak sekarang tinggal cepet sih. Macam-macam sekarang gitu kan. Kita baru kelas 1 udah ada template yang lain gitu. Nah, salah satu kenapa YouTube itu aku pakai karena memang dia user friendly. Gitu. Sama kayak handphone yang saya pilih jadi harus user friendly gitu kan ya. Nggak maksud ini ya. Enggak. Cuma maksudnya memang harus user friendly karena kemarin sempat pakai yang sebelumnya itu aku kan emang kalau ngeliat tuh cuma sekilas-sekilas aja kan gitu, lebih kayak ngontrol sekilas-sekilas gitu. Jadi ketika ngontrol tuh kayak aduh ini harus kesini, harus kesini. Laporan penjualan gitu penjualan ya, gitu stok maksudnya dan lain-lain gitu. Nggak terus board penjualan yang ini harganya berapa, ini harganya berapa gitu kan. Jadi sebenarnya kan lebih ngontrol ke situ gitu. Jadi kalau misalnya pas ngontrol tuh kayak pas YouTube tuh sangat user friendly gitu. Jadi kayak ini tinggal ini, kalau masih diskon tinggal ini. Oh ya udah, intinya aku jadi bisa operate juga gitu loh. Kalau yang tadi yang sebelumnya kan kayak yaudah deh, serahin atau manggil ya. Gitu. Gitu. Kalau ini kayak masih bisa lah, ini gini, itu masih bisa gitu loh, tinggal gitu. Jadi kayak user friendly sih. Itu yang aku
seneng dari aja di jalan. Iya, iya, makanya nih di channel kita ini sebenarnya kan nanti kita pengen ngobrol-ngobrol bareng merchant-merchant YouTube yang udah join di komunitas kita ya, komunitas Ajak Cuan ini gitu. Nah, harapannya kedepannya juga kita bisa sama-sama saling ketemu kan, saling betul. ketemu satu-satu Ngobrol, sama lain. sharing. Nanti kita ada sesi sharing session, online sharing session bareng semuanya teman-teman merchant yang join di komunitas Ajak Cuan ini gitu. Nanti kedepannya juga dari situ kita akan ada YouTube UMKM Academy gitu. Nah, itu salah satu webinar untuk ngajak teman-teman yang mau mulai buka usaha apa gitu, punya ide bisnis apa gitu. Terus nanti di mentoring tuh sama teman-teman komunitas Ajak Cuan ini. Salah satunya mungkin nanti bisa jadi Mbak Citra gitu yang jadi speakersnya, fashion designer. Bikin brand juga, bikin brand. Bikin brand. Itu gimana tuh intinya tuh? Nah, itu ini bisa jadi salah satu speakers kita nanti di top UMKM Academy yang rencananya di tahun depan, Mbak, gitu. Oh, boleh, seru. Dan Aspat juga buka untuk kolaborasi. Betul, tuh. Ya itu tadi sebenarnya nantinya kedepannya juga pengennya kayak gitu. Banyak ketika kolaborasi, kita kan ketemu nih, kan nggak tahu kita tiba-tiba nanti ketemu sama merchant coffee shop siapa gitu, merchant coffee shop atau merchant apalah gitu, tipe usaha yang lain gitu, tiba-tiba bisa kolaborasi sesuatu atau kita bikinin kayak swap meet. Ada market day, networking jadi kebuka lagi ya, tujuannya ke situ gitu. Seru sih kayaknya. Seru ya, harusnya seru. Jadi bisa ya tungguin aja program-program kita ke depannya gitu bareng sama teman-teman merchantnya YouTube gitu. Mbak, sebelum tutup ada pesan-pesan nggak buat teman-teman UMKM yang baru mau mulai bisnis, baiknya gimana atau seharusnya gimana? Kalau aku sih lebih ke yakin. Yang penting yakin dulu sama produknya, yakin apa yang mau dijalanin dari situ dulu deh. Yakin sama cuannya. Mantap, itu yang paling penting. Itu paling penting ya kan? Itu paling penting. Bener, yakin dulu. Ya wis, oke, Mbak Citra, thank you ya. Ini ngobrol-ngobrol singkat, chit-chat kita di komunitas Ajak Cuan, episode kedua gitu. Nanti akan ada episode berikutnya lagi, tungguin aja gitu. Thank you, Mbak Citra. Sama-sama. Sampai ketemu, sampai berkolaborasi di kegiatan selanjutnya. Thank you.